Kait dengan ini Mas, penyatuan dengan alam, eh, ada nggak treatment khusus yang harus kita lakukan setiap hari sebagai bukti penyelarasan atau penyatuan dengan alam? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mempelajari hal yang sepele yang nggak kita sadari itu tadi. Contohnya kita minum aja ya, kita minum kita sadari, kita mandi kita sadari bahwa kita diguyur oleh air, itu akan menambah energi itu sebenarnya, ya kan? Kita makan kita ingat makan, terus itu ibaratnya topong rame, ya kan? Di dalam kehidupan sehari-hari dulu, yang realita dulu aja, harus bisa merasakan bersyukur. Itu bagian dari perjalanan spiritualitas. Kenapa dibilang spiritualitas? Suatu sikap atau langkah untuk memahami segala perilaku kita sehari-hari, itu namanya spiritualitas. Membangun diri untuk menjadi pribadi yang lebih sadar, ya kan? Kita melakukan misalkan ini, kita bekerja dan kita sambil memahami segala apa yang kita lakukan. Nah, itu bagian dari spiritualitas. Tidak hanya di saat hening aja. Makanya kan spiritualitas kan ada dua, topong rame karo topong mening. Topong rame ya kita hidup di keseharian itu, dengan keluarga, dengan teman, dengan pekerjaan, kan macam-macam, ya. Kalau topong mening ya kita perenungan, relaksasi, menemukan tingkat kedamaian. Kedamaian jangan dicari tapi ditemukan. Beda loh, ditemukan dengan dicari beda loh. Misalnya jodoh ini, jodoh dicari, yang namanya cari itu pasti tumbuhnya dari karsa. Tapi kalau dipertemukan karena suatu energi yang saling menyatu, ada tarik unsur tarik menarik, beda lah. Nah, itu kedamaian tidak untuk dicari tapi dipertemukan. Nah, bagaimana cara mempertemukan kedamaian itu? Kita harus mempunyai dasar kasih, ya, itu kedamaian dasarnya yang kasih. Dan ibaratnya kartun termaning urip dumunung ana ning kartun termaning ati. Kalau kita nggak bisa menenteramkan di dalam hati kita sendiri, ya mana bisa kita menemukan kedamaian? Hal sepele ya. Kadang kita terlalu was-was. Nah, makanya kalau kita sudah mencapai tingkat kesempurnaan, level spiritual yang level tinggi, itu orangnya ya kalem, santai, pikirannya lebih universal, pola pikirnya lebih fleksibel, ya kan? Orang kemerungsungan dalam arti tidak khawatiran gitu loh, membawaannya tenang apapun yang terjadi, selalu melangkah itu selalu dipikirkan terlebih dahulu. Mau ngomong itu loh dipikirkan dulu. Makanya di dalam Jawa arep ngomong itu dipikir dulu. Ojo mapanake pikir ana ning ngarepe lati, ning mapanke ati ning ngarepe lati. Ya kan? Mula diarani lati paling landep di dalam raga kita. Mulut ini. Itu hal sepele loh. Kadang-kadang kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari kalau kata-kata itu menyakiti orang lain. Makanya sebelum kita berkata pada orang lain, kira-kira misal kata-kataku ini saya tujukan kepada saya, kira-kira menyakitkan enggak? Nah, kadang-kadang hal sepele di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi, yang gitu. Orang yang sudah melatih itu masih gitu, apalagi yang nggak mau menyadari gitu kan. Makanya ada orang yang ngomongnya seenaknya sendiri tanpa memikirkan kata-katanya menyakitkan hati orang lain. Makanya kan kudu iso mapanke ati ning ngarepe lati, jangan mapanke pikir ning ngarepe lati. Kan ngono. Kita berbicara tentang spiritual, Mas. Ada nggak hal-hal yang tersulit sebelum kita belajar spiritual? Ya, spirit itu biasanya ya, semakin kita mengarah kebaikan, itu ujiannya semakin banyak. Contohnya, Mas?
ya kita mendapat terpakan masalah keluarga, ya masalah cinta, masalah apapun dalam kehidupan di dunia. Nah, itu untuk melatih tingkat kesabaran kita, ketenangan diri kita. Makanya kan hidup itu yang namanya perasaan senang, sedih, bahagia, gembira, ya kan, itu kan selalu berulang-ulang terus, ya kan. Kehidupan itu sekarang senang, besok susah lagi, setelah susah dilewati senang lagi, setelah senangnya berlalu susah lagi, terus roda waktu itu selalu berputar gitu. Tapi di dalam momen-momen yang kita melewati itu, kita harus bisa menyadari, harus bisa mengambil hikmahnya. Kalau kita nggak mau mengambil hikmahnya, kita nggak bisa menggali apa yang terkandung di dalam perjalanan itu tadi. Makanya kan kalau kita berjalan di tempat itu, oh lewat ini lagi, lama-lama kalau kita sadari kan lama makin lama kan semakin hafal kan, iya kan. Kadang-kadang hanya cuman lewat aja kan gitu kan, nggak dipahami, akhirnya kenal lagi kan, makanya gitu kan. Makanya kan orang yang menjadi berhasil itu karena sering mengalami kegagalan, ya kan. Orang menjadi kuat karena sering mengalami kelemahan, ya. Orang menjadi baik karena belajar dari kesalahan. Kita memahami kesalahan kita. Tanpa kita bisa memahami kekurangan kita, yang nggak mungkin kita akan bisa menjadi lebih baik lagi, gitu. Kita ibaratnya mau senang harus berarti dari kesedihan dulu, penderitaan, ya kan? Dari penderitaan ini kita pahami, setiap kita ambil hikmahnya. Jadi misalkan lewat itu lagi, kita penangannya lebih lain, lebih tenang dari sebelumnya gitu loh, ya kan. Kadang-kadang kan orang hidup tuh dari muda sampai tua gitu terus, nggak ada perubahan. Nah, makanya kan kedewasaan seorang tidak dipandang oleh usia. Dari kematangan berpikir, Mas. Iya, karena sering-sering memahami, menyadari, iya kan. Makanya kan belajar dari hal sepele dulu aja lah, nggak jauh-jauh. Air gitu loh, kita tiap hari minum, ketika masuk ke tenggorokan kita rasakan, oh Gusti Allah mlebu ning awakku gitu loh. Oh aku mandi dengan Tuhan. Tuhan itu ya air, yo semuanya itu yang unsur alam itu Tuhan. Tapi Tuhan itu bisa berwujud, ada loh wujudnya Tuhan itu. Tuhan itu bisa mewujudkan, bisa dilihat. Wujudnya apa? Cahaya. Cahaya Tuhan, nur ilahi. Yang dibilang nur ilahi lah ya gitu, Mas. Nah, Tuhan itu kalau menampakkan dirinya, dia dengan cahaya kayak kecil, kayak bintang gitu, kayak mencorong gitu, putih warnanya, semu biru. Nah itu Tuhan. Nek wong Jawa nur cahaya, nek wong Islam ngarani Nur Muhammad. Kan dulu. Sedikit orang yang belajar spiritual rela meninggalkan harta, bahkan meninggalkan keluarga, kadang meninggalkan pekerjaan hanya untuk belajar spiritual. Pandangan Mas Dinus kalau melihat fenomena seperti itu bagaimana? Apakah sepakat orang belajar spiritual meninggalkan semuanya? Ya harus seimbang, nggak boleh seperti itu. Ya namanya spirit ya, kalau kita punya tanggung jawab ya kita harus selesaikan, kan gitu. Lah kan kita spirit itu nggak harus bertepi di hutan, lautan, nggak harus kayak gitu. Di rumah aja bisa kok. Justru di dalam kehidupan sehari-hari kita belajar dari spirit itu tadi, ya kan. Apa wis ning alas iki iso cedak karo Gusti Allah, ya nggak mungkin, kan gitu loh. Terus belajarnya apa? Justru apa, ketika orang hidup di hutan, ya kan, misalnya begitu dari hutan keluar dari area hutan dihidupkan ramai, kaget juga kan. Ya namanya perjalanan, ketika kita memahami perjalanan kita untuk dijadikan suatu pelajaran, kan kita mempelajari dari perjalanan itu untuk dijadikan pelajaran. Nah, itu namanya spiritualitas, ya kan. Makanya kan
Hidup itu adalah perjalanan, bagaikan perjalanan. Perjalanan itu adalah pelajaran, dan pelajaran itu butuh waktu yang namanya proses, jangan itu. Dan proses itu butuh kita analisa. Nah, kalau kita sudah menganalisa, kita akan menemukan hasilnya. Makanya saya pernah bilang, hidup itu ada 3 pertanyaan: apa, bagaimana, untuk apa, ya kan? Kenapa kita bertanya apa? Karena kita tidak tahu. Setelah tahu bagaimana, ya bagaimana nanti tinggal penemuan kita. Kalau kita sudah tahu bagaimana, untuk apa, ya kan? Kalau sudah kita bisa menjawab untuk apa, kalau orang Jawa bilang oh iya, ya kan, sepele ya. Itu sebenarnya itu gini.